Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena atas penyertaan-Nya lah sehingga kita hari ini bisa beribadah sekolah minggu. Walaupun tidak seperti biasanya kita berkumpul dalam gedung gereja sekolah minggu, hari ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Keci sangat bersyukur karena bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah, dan Keci berharap semoga adik-adik yang ada di rumah masih bisa merasakan sukacita yang luar biasa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita angkat satu pujian hari lepas hari. Kegiatan yang ada lakukan di rumah, ayo belajar, apalagi bermain, tapi bermainnya jangan keluar halaman rumah ya. Iya, apalagi main HP, hati-hati kalau bermain HP, jangan kelamaan, nanti matanya bisa rusak. Nah, adik-adik yang terkasih, apapun yang kita lakukan setiap harinya itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu melimpah di dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berada dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini kami menundukkan kepala kami seraya mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, dalam ibadah sekolah minggu kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan ini dapat kami terima dengan baik dan dapat kami pergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-67. Cukup panjang ya firman Tuhan yang akan kita baca minggu ini. Tapi biarlah adik-adik baca di rumah saja, kakak akan langsung masuk dalam cerita. Nah, di masa libur seperti ini adik-adik, apa saja yang pernah dilakukan? Banyak kakak. Siapa yang pernah pergi ke taman? Dilarang kita kakak pergi di taman. Kalau libur-libur kemarin, pernah nggak pergi ke taman? Iya, sering. Taman kayak gini. Apa yang dibikin kalau pergi ke taman? Bermain. Makan, lihat-lihat bunga, apalagi? Pergi kali-kali dingin, mandi-mandi. Renang-renang kakak. Berenang. Nah, tidak hanya adik-adik yang pergi ke taman, tetapi Tuhan Yesus pernah pergi ke taman bersama dengan murid-muridnya. Pada saat Yesus sudah selesai makan malam bersama dengan muridnya, Yesus lalu mengajak
murid-muridnya untuk pergi ke taman. Taman itu bernama Taman Getsemani. Taman apa namanya? Taman Getsemani. Taman Getsemani. Yesus pergi bersama dengan muridnya yang paling dekat dengan dia, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Siapa namanya? Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Iya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Untuk apa Yesus pergi ke taman? Untuk Berdoa. Iya, untuk berdoa. Yesus tidak pergi ke taman untuk liburan. Yesus tidak pergi ke taman untuk bermain-main seperti yang adik-adik katakan. Yesus pergi ke taman untuk berdoa sendiri kepada Bapaknya. Ketika sampai di taman, Yesus lalu meminta murid-muridnya menunggu dan berdoa. Lalu Yesus pergi sendiri untuk berdoa. Ketika Yesus pergi berdoa, murid-muridnya tertidur. 2 kali Yesus berdoa, 2 kali juga Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya tertidur. Tuhan Yesus pergi berdoa untuk meminta kekuatan kepada Bapaknya supaya ia bisa menjalani apa yang akan ia jalani. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita akan menghadapi situasi yang sulit seperti sakit, mari kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, waktu itu sudah jauh malam. Jadi wajar kalau murid-murid yang ditemani oleh Tuhan Yesus itu mengantuk, karena mereka sangat kelelahan. Mereka tertidur, dan Yesus kembali pergi berdoa untuk yang ketiga kalinya. Ketika Yesus selesai berdoa, Yesus kembali menjumpai murid-muridnya. Yesus membangunkan, "Hei, bangunlah." Yesus berkata, "Marilah kita pergi, karena orang yang akan menyerahkan aku sudah datang." Yesus masih berbicara. Yesus masih berbicara. Muncullah Yudas bersama dengan rombongan besar yang membawa obor, membawa pedang, dan membawa pintung. Ketika mereka bertemu, Yudas memberikan ciuman kepada Yesus. Nah, ciuman ini adalah tanda bagi prajurit bahwa yang akan ditangkap itu adalah Yesus. Ketika Yudas memberikan ciuman, Petrus lalu maju dan mengulurkan pedangnya serta memotong telinga salah satu imam. Yesus mengatakan kepada Petrus, "Simpanlah Petrus, sarungkanlah pedangmu itu." Dan Yesus menyembuhkan telinga imam itu. Setelah Yesus menyembuhkan, rombongan itu kemudian menangkap Yesus. Mereka membawa pergi Yesus menghadap mahkamah agama untuk diadili. Nah, mahkamah agama yang tempat Yesus diadili adalah mahkamah agama yang dipimpin oleh imam besar, yaitu Kayafas. Sepanjang malam Kayafas berpikir bagaimana supaya Yesus itu bisa dijatuhi hukuman. Karena itu Kayafas memanggil anggotanya untuk berkumpul dalam suatu ruangan, membicarakan untuk menghukum mati Yesus. Para hamba dan anggota mahkamah agama setuju. Lalu Yesus dibawa masuk ke dalam ruangan tempat mereka berkumpul. Yesus kemudian diadili. Tetapi pada diri Yesus tidak ditemukan satu pun kesalahan
Yesus itu suci, Yesus itu kudus. Dia tidak pernah melakukan dosa. Tetapi sekalipun Yesus itu suci kudus, Mahkamah Agama, Imam Besar Kayafas, dan semua orang yang hadir pada saat itu menginginkan supaya Yesus dihukum mati. Dan untuk menghukum mati Yesus, para imam besar membayar 2 saksi palsu. Dan saksi palsu itu berkata, orang ini pernah berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya selama 3 hari. Mendengar hal itu, imam besar Kayafas marah. Ia lalu berdiri menghadap Yesus. Jawablah tuduhan itu. Tetapi Yesus terdiam. Yesus tidak memberikan jawaban. Maka semakin marahlah imam besar Kayafas. Dalam kemarahan, ia bertanya kepada Yesus, apakah engkau anak Allah atau bukan? Yesus menjawab, iya, saya Mesias. Dari jawaban Yesus ini membuat imam besar Kayafas merasa lega. Karena itu ia berdiri dan berseru, hei, dengarlah. Orang ini telah mengaku sendiri, bahkan ia telah menghujat Allah. Imam besar Kayafas lalu merobek bajunya sedikit di bagian luar sebagai tanda kejutan, sebagai tanda kemenangan. Imam besar menyampaikan, apa yang kamu kehendaki kita lakukan pada Yesus. Orang-orang yang hadir pada saat itu berteriak, hukum mati dia. Hukum mati dia. Dari keputusan Mahkamah Agama memutuskan bahwa Yesus akan dihukum mati. Atas keputusan itu membuat para imam, orang Yahudi yang ada pada saat itu tidak lagi menghormati Yesus sebagai Tuhan. Mereka meludah Yesus, mereka meninju Yesus, mereka memukul Yesus, mereka menyiksa Yesus. Yesus yang tidak berdosa, yang suci kudus itu disiksa oleh orang yang berdosa. Tetapi ketika Yesus disiksa, Yesus tidak memberikan pembelaan diri. Yesus yang suka menyembuhkan orang sakit, kini disakiti dengan pukulan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menderita. Yesus rela disiksa hanya karena dosa manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita tidak boleh seperti imam besar, tidak boleh seperti orang-orang Yahudi yang menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan. Atas karya Tuhan yang luar biasa, yang rela berkorban untuk menyelamatkan kita, kita harus bersyukur dan kita harus meneladani Kristus yang mampu mengajarkan kasih tanpa membalas. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menyanyi sebagai respon kita akan cerita firman Tuhan. Mari kita menyanyi berani tampil beda.
masuk dalam doa syafaat, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah. Sekalipun kami beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberkati ibadah kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah, ajar kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di rumah dalam masa permainan mereka, dalam menikmati masa-masa libur mereka. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, jaga dan lindungilah mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berkati juga orang tua mereka yang menjaga, yang mendampingi, yang mendidik mereka ke jalan yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa untuk dunia yang saat ini sedang bergumul karena virus corona. Mari Tuhan Engkau berdaulat, Engkau yang akan menjaga setiap umat-Mu, bahkan Engkau yang akan memusnahkan virus corona ini. Kehidupan anak-anak Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan, mari Tuhan Engkau jaga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Friska. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, setelah ibadah kita selesai saat ini, kami akan memberikan beberapa pesan-pesan buat adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, selama masa karantina ini, sebaiknya adik-adik tetap stay di rumah, tinggal di rumah, bermain di rumah, menonton di rumah, dan belajar di rumah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, banyak minum air putih, dan berolahraga. Yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berdoa. Salam sehat, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.